Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami, kelompok 10 sebagai penguji materi mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Arya Chandra Triparayani dengan NIM 2017-051066. Yang kedua, Mang Abdi Satikani dengan NIM 2017-051069 dan Ibu Sahari Warisandra dengan NIM 2017-051075. Ada 5 submateri yang akan kami bahas, yaitu nomor 1, bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang kedua, menilai resiko teknologi informasi. Yang ketiga, pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Yang keempat, dampak teknologi informasi dalam proses audit. Dan yang terakhir, masalah-masalah dalam lingkungan TI yang berbeda. Perkenalkan, saya Desa Ayu Haris Chandra dengan NIM 2017-051075. Dalam kesempatan ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Dengan adanya teknologi informasi menyebabkan beberapa perubahan dalam pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah satu dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol setiap transaksi yang diproses. Komputer saat ini mengerjakan aktivitas pengendalian internal yang sebelumnya dilakukan oleh para pegawai, termasuk membandingkan nomor pelanggan dan nomor produk dengan aset utama, serta membandingkan jumlah transaksi penjualan dengan batas kredit yang sebelumnya telah diprogram. Perubahan yang kedua yaitu menyediakan informasi dengan kualitas yang tinggi. Aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya diatur secara efektif, karena kompleksitas yang mengharuskan adanya peraturan, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Sehingga hal tersebut akan menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih tinggi serta lebih cepat bagi manajemen perusahaan. Materi selanjutnya adalah penilaian risiko teknologi informasi. Nah, meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, namun teknologi informasi ini juga dapat mempengaruhi risiko pengendalian secara keseluruhan. Nah, risiko-risiko khusus terkait dengan sistem TI ini diuraikan menjadi 3, yaitu yang pertama, risiko terhadap perangkat keras hardware dan data. Yang pertama itu adalah ketergantungan terhadap kemampuan kerja perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Nah, maka dari itu sangatlah penting untuk memberikan perlindungan fisik terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan juga data terkait dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat, sabotase atau kerusakan lingkungan. Nah, untuk yang kedua adalah kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Ketika perusahaan mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis TI, risiko kesalahan acak akibat dari keterlibatan manusia dapat berkurang. Tetapi, risiko kesalahan sistematik meningkat karena setelah prosedur diprogram ke dalam perangkat lunak komputer akan memproses informasi secara konsisten untuk semua transaksi sampai prosedur yang diprogram tersebut diubah. Nah, risiko yang ketiga adalah akses yang tidak diotorisasi. Sistem akuntansi berbasis TI seringkali memungkinkan akses secara online terhadap data dalam arsip utama, perangkat lunak dan catatan-catatan lainnya. Sehingga dengan hal tersebut menyebabkan adanya potensi akses yang tidak sah yang dilakukan oleh pihak eksternal melalui internet. Untuk risiko yang terakhir adalah kehilangan data. Banyak data dalam sistem TI yang disimpan dalam arsip elektronik yang terpusat.
sehingga hal tersebut meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan seluruh aspek data. Yang kedua adalah berkurangnya jejak audit. Risikonya seperti kejelasan jejak audit. Karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber dan catatan-catatan yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi tersebut. Nah, risiko yang kedua adalah berkurangnya keterlibatan manusia. Dalam banyak sistem teknologi informasi, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya, sehingga mereka kurang mampu untuk mengidentifikasi salah saji dalam pemrosesan. Yang ketiga adalah kurangnya otorisasi tradisional. Sistem teknologi informasi yang maju dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis, seperti menghitung bunga untuk rekening tabungan dan pemesanan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai. Sehingga otorisasi yang tepat bergantung pada perangkat lunak dan arsip utama yang akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut. Yang ketiga adalah kebutuhan akan pengalaman di bidang-bidang teknis dan pemisahan tugas-tugas, seperti berkurangnya pemisahan tugas. Nah, dengan adanya perubahan dari manual ke komputer menyebabkan komputer yang melakukan banyak tugas yang sebelumnya secara tradisional dipisahkan, misalnya otorisasi dan pembukuan. Yang kedua, kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Ketika penggunaan sistem teknologi informasi meningkat, maka kebutuhan akan ahli di bidang teknologi informasi akan meningkat pula. Keandalan suatu sistem TI dan informasi yang dihasilkannya akan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk memperkerjakan pegawai atau menyewa konsultan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi informasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Chandra Suparayani dengan 2017-05-106. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Untuk mengatasi banyaknya resiko yang terkait dengan keandalan TI, organisasi seringkali menerapkan pengendalian TI yang khusus. Standar audit menjelaskan dua kategori pengendalian untuk sistem TI, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum. Ada 6 kategori yang termasuk di dalamnya, yaitu 1. Pengaturan fungsi TI. Dalam sebuah organisasi, pentingnya teknologi informasi dipengaruhi oleh sikap dewan direksi dan manajemen, baik berupa pengawasan, alokasi sumber daya, serta keterlibatan dalam mengambil keputusan. Pada lingkungan yang kompleks, manajemen dapat mendirikan komite pengarah TI untuk membantu memonitor kebutuhan informasi organisasi. Serta jika di lingkungan yang tidak begitu kompleks, manajemen dapat mengandalkan CEO atau manajer senior TI. Sebaliknya, ketika manajemen menugaskan pada karyawan dengan tingkat lebih rendah, maka TI bukan prioritas penting bagi organisasi tersebut. Yang kedua, dengan penyusunan tugas TI. Untuk menangani risiko penggabungan tanggung jawab, penyimpanan, otorisasi, dan pembukuan tradisional di bawah sistem TI, maka organisasi yang dikendalikan dengan baik menanganinya dengan memisahkan tugas-tugas kunci dalam TI. Sebagai contoh, harus adanya pemisahan tugas dalam TI untuk mencegah personel TI memonitor atau mengotorisasi dan mencatat transaksi agar menutupi pencurian aset yang dilakukan. Idealnya, pemisahan tanggung jawab yang dilakukan dalam organisasi yaitu 1. Manajemen TI bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi TI agar semua aktivitas TI yang dilakukan sesuai dengan rencana strategi TI. Yang kedua, pengembang sistem seperti analis sistem
bertanggung jawab untuk keseluruhan rancangan di setiap sistem aplikasi, serta mengkoordinasi pengembangan dan perubahan terhadap sistem. Yang ketiga, operasi. Operator komputer bertanggung jawab untuk kegiatan operasional komputer sehari-hari, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh CEO. Kemudian juga bertanggung jawab untuk memantau perangkat komputer untuk hal-hal terkait efisiensi dan kerusakan komputer. Yang keempat, pengendalian data. Personel pengendalian data input atau output secara independen memeriksa kualitas input dan kewajaran output yang dihasilkan. Pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem mencakup hal-hal seperti satu, pembelian perangkat lunak atau mengembangkan perangkat lunak sendiri untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dua, melakukan uji coba untuk semua perangkat lunak untuk meyakinkan bahwa perangkat baru tersebut sesuai dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, serta menentukan apakah perangkat keras dan perangkat lunak dapat menangani volume transaksi yang diinginkan. Uji coba dilakukan dengan pendekatan uji coba pendahuluan dan uji coba paralel. Uji coba pendahuluan dilakukan pada sistem baru yang diterapkan dalam satu bagian organisasi, sedangkan bagian yang lain tetap beroperasi dengan sistem yang lama. Uji coba paralel dilakukan pada sistem yang lama dan baru, beroperasi secara simultan dan di semua lokasi. 4. Keamanan fisik dan online. Pengenalan fisik terhadap komputer dan pembatasan terhadap akses online dan akses data terkait dapat menurunkan risiko perubahan yang tidak diotorisasi terhadap program-program dan pengguna yang tidak tepat terhadap program dan akses data tersebut. Pengendalian keamanan mencakup pengendalian akses secara fisik maupun online. 1. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik yang tepat terhadap peralatan komputer dengan membatasi akses terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan akses data cadangan di dalam sistem magnetik atau cakram, hard drive, CD, dan external disk. Pengendalian fisik yang lain seperti pemantauan terhadap suhu dan kelembapan untuk meyakinkan agar perangkat komputer berfungsi dengan baik, serta memasang alat pemadam kebakaran untuk mengurangi kerusakan apabila terjadi kebakaran. Yang kedua, pengendalian terhadap akses online. Pengendalian dilakukan dengan penggunaan identitas pengguna dan kata sandi yang tepat terhadap perangkat lunak serta akses data terkait, sehingga mengurangi kemungkinan adanya perubahan yang tidak diotorisasi dilakukan terhadap perangkat lunak dan akses data. 5. Rencana cadangan dan kontingensi. Untuk mencegah hilangnya data akibat masalah seperti gangguan listrik, kebakaran, dan lainnya, maka perusahaan memerlukan rencana cadangan dan kontingensi yang lebih terperinci, seperti penyimpanan data di lokasi yang dipilih oleh perusahaan untuk menyimpan perangkat lunak dan arsip-arsip data penting, atau mensubkontrakkan terhadap perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang pengamanan data. 6. Pengendalian perangkat keras. Pengendalian perangkat keras dipasang di dalam perangkat atau peralatan komputer oleh perusahaan manufakturnya untuk mendeteksi dan melaporkan kerusakan peralatan tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi keenam tujuan audit terkait transaksi. Pengendalian aplikasi dapat dilakukan oleh komputer atau personel klien. Ketika dilakukan oleh personel klien, pengendalian tersebut dinamakan pengendalian manual. Dan jika pengendalian dilakukan oleh komputer, maka pengendalian tersebut dinamakan pengendalian otomatis. Ada 3 kategori yang termasuk dalam pengendalian aplikasi, yaitu 1. Pengendalian input. Pengendalian input dirancang untuk meyakinkan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer adalah sah, akurat, dan lengkap. Hal tersebut sangat penting sebab sebagian besar kesalahan dalam sistem kredit berasal dari kesalahan
Jenis pengendalian yang biasanya dikembangkan untuk sistem manual dan tetap penting dalam sistem TI, yaitu otorisasi manajemen atau transaksi, penyiapan dokumen sumber input yang memadai, dan personel yang kompeten. Yang kedua, pengendalian proses. Pengendalian proses mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika pemrosesan data transaksi. Pengendalian aplikasi pemrosesan yang spesifik seringkali diprogramkan ke dalam perangkat kita untuk mencegah, mendeteksi, dan mengkoreksi kesalahan dalam pemrosesan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian output. Pengendalian output lebih menekankan pada pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai daripada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah mengkaji keandalan data oleh seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai output. Beberapa pengendalian umum untuk mendeteksi kesalahan dalam output antara lain rekonsiliasi output yang dihasilkan oleh komputer dengan hasil perhitungan manual, membandingkan jumlah unit yang diproses dengan jumlah unit yang dimasukkan untuk diproses, membandingkan suatu sampel transaksi output dengan dokumen sumber inputnya, serta verifikasi tanggal dan waktu pemrosesan untuk mengidentifikasi setiap pemrosesan yang tidak berurutan. Dari sekian yang dapat saya presentasikan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bang Adi Sadikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dampak teknologi informasi dalam proses audit. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Adi, dengan ACC di belakang 1009. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya teknologi informasi itu sudah memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor kehidupan. Dan dalam proses audit, dampak dari teknologi informasi ini sudah diinginkan atau ditunjukkan melalui bagaimana teknologi informasi bisa membantu para auditor untuk mengidentifikasi unit teknologi informasi yang digunakan para kliennya, apakah itu TI yang sederhana atau TI yang kompleks. Selain itu, teknologi informasi juga memberikan bantuan atau kemudahan bagi para auditor untuk menganalisa sejauh mana pergerakan pengendalian yang diterapkan, apakah itu sudah berjalan secara optimal atau tidak. Selanjutnya saya akan membahas secara lebih spesifik dampak teknologi informasi dalam proses audit dari berbagai sudut pandang. Untuk sudut pandang yang pertama adalah pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Dan di sini kita akan membahas terkait mengapa pengendalian umum terlebih dahulu dilakukan. Karena pada dasarnya, seorang auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Dan jadi secara garis besar, pengendalian umum itu ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian aplikasi dan meminimalisir potensi salah saji material yang ada pada seluruh aplikasi sistem. Sebagai ilustrasinya, kita dapat membayangkan ketika tugas-tugas TI yang dipisahkan dengan tidak memadai akibat kinerja tidak dispesifikasikan atau terdapat double job bagi beberapa bidang terkait seperti operator komputer yang juga bekerja sebagai program dan memiliki akses terhadap program-program dan akses komputer. Nah, dalam situasi seperti ini, seorang auditor sangat diperlukan untuk memperhatikan kemungkinan adanya program perangkat lunak yang tidak diotorisasi, yang dapat menunjukkan adanya transaksi-transaksi fiktif atau data yang tidak sah dan penghapusan dalam akun-akun seperti penjualan, pembelian, dan gaji yang tidak sah. Sudut pandang selanjutnya adalah pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan kontak lunak. Dan dalam konteks ini, perubahan kontak lunak akan mempengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian otomatis. Karena ketika klien mengubah kontak lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan itu diperlukan atau tidak. Jika pengendalian umum efektif dilakukan, maka
Seorang auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan zakat lunak tersebut dilakukan, atau dengan kata lain, pengendalian umum tersebut ditujukan untuk memudahkan auditor menentukan waktu yang tepat terkait langkahnya untuk melakukan perubahan zakat lunak. Akan tetapi, di sisi lain, ketika pengendalian umum itu lemah, maka seorang auditor akan merasa kesulitan untuk mengidentifikasi perubahan zakat lunak, sehingga seorang auditor itu untuk melakukan pengujian pengendalian aplikasi supaya proses audit bisa pun berjalan. Masih dalam konsep pengendalian umum, tetapi di sini saya akan membahas terkait bagaimana cara untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian umum klien. Nah, di sini dijabarkan bahwasannya terdapat 3 cara untuk mendapatkan pemahaman tersebut. Yang pertama, dengan melakukan wawancara dengan personel dan pengguna utama. Kedua, dengan memeriksa dokumentasi sistem seperti bagian arus, strategi penggunaan bagi para pengguna, permohonan perubahan program, dan kemudian hasilnya. Yang ketiga adalah mengkaji hasil perincian kuesioner yang diisi oleh para staf DI. Dalam banyak kasus, biasanya seorang auditor harus menggunakan beberapa pendekatan, karena pada dasarnya setiap pendekatan tersebut memberikan informasi yang berbeda-beda. Berikutnya saya akan membahas terkait dampak dari pengendalian TI terhadap risiko pengendalian dan pengujian substantif dengan membaginya menjadi 2 sub-pokok pembahasan. Yang pertama ada menghubungkan pengendalian TI dengan tujuan audit terkait transaksi. Dan dalam konsep ini dijelaskan bahwasannya pengendalian umum mempengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus. Ketika kondisi pengendalian umum tidak efektif dilakukan, maka kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi risiko pengendalian dalam semua siklus akan mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika pengendalian umum itu efektif dilakukan, maka akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk bagi semua siklus. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua ada pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap pengujian substantif. Dan dalam proses ini dijelaskan bagaimana keterkaitan dengan sifat sistematik dari pengendalian aplikasi otomatis yang pada dasarnya memungkinkan auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan dalam menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit atas laporan keuangan maupun audit atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Berlanjut pada pembahasan pengauditan dalam lingkungan teknologi informasi yang tidak terlalu kompleks. Nah, dalam konsep ini, jenis pengauditan yang dilakukan adalah pengauditan di sekitar komputer. Karena pada dasarnya, para auditor dalam hal ini tidak menggunakan pengendalian otomatis untuk mengurangi pengukuran risiko pengendalian. Melainkan, auditor menggunakan pengendalian manual untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Dalam melaksanakan kinerjanya, biasanya atau seringkali para auditor melibatkan para konsultan teknologi informasi untuk membantu dalam hal instalasi dan pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunaknya secara berkala. Dan kembali lagi pada pengauditan di sekitar komputer. Jenis pengauditan ini biasanya sering disebut sebagai jenis pengauditan yang efektif karena mampu menghasilkan riset audit yang memadai sehingga auditor dapat membandingkan dokumen-dokumen sumber. Untuk selanjutnya, dalam konsep ini, biasanya seorang auditor itu menggunakan komputer-komputer itu sebagai salah satu sarana yang diandalkan untuk melakukan fungsi sistem akuntansi dengan berbagai pertimbangan yang khas seperti ketergantungan yang terbatas pada pengendalian otomatis, akses terhadap arsip utama, dan resiko virus komputer. Materi yang terakhir adalah masalah-masalah dalam lingkungan TI yang berbeda. Yang pertama adalah masalah-masalah dalam lingkungan jaringan. Dalam suatu perusahaan, jaringan menggambarkan masalah-masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan audit.
Nah, contohnya, auditor akan meningkatkan risiko pengendaliannya ketika perusahaan memiliki jaringan yang terdiri dari beberapa server yang terletak di beberapa lokasi karena adanya operasi jaringan yang terdesentralisasi. Seringkali kekurangan pengamanan dan pengawasan manajemen terhadap beragam server yang terhubung. Masalah yang kedua adalah masalah-masalah dalam sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data memungkinkan klien untuk menciptakan basis data yang memasukkan informasi yang dapat digunakan bersama antara beragam informasi. Tujuan klien menerapkan sistem manajemen basis data adalah untuk mengurangi duplikasi data, meningkatkan pengendalian terhadap data, dan memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan informasi di sepanjang fungsi-fungsi dan departemen-departemen dalam perusahaan. Nah, sistem manajemen basis data ini juga memiliki risiko, yaitu risiko pengendalian internal akan meningkat ketika beragam pengguna, termasuk individu-individu di luar fungsi akuntansi, mengakses dan memperbaharui arsip data. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, seorang auditor yang akan menggunakan manajemen basis data harus memahami perencanaan, organisasi, serta kebijakan dan prosedur klien untuk menentukan seberapa baik sistem ditangani. Yang ketiga adalah masalah-masalah dalam e-commerce. Penggunaan sistem e-commerce dalam perusahaan bisa membuka data sensitif perusahaan, program, dan perangkat lunak terhadap kemungkinan sabotase pihak eksternal. Nah, untuk membatasi kemungkinan tersebut, perusahaan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah firewall, yang mana berfungsi untuk melindungi data, program, dan sumber daya teknologi informasi lainnya dari para pengguna eksternal yang tidak sah untuk mengakses jaringan melalui internet, dan juga firewall ini dapat memantau dan mengendalikan arus komunikasi e-commerce dengan menghubungkan semua jaringan melalui pengendalian yang mampu memverifikasi pengguna eksternal. Yang kedua adalah teknik enkripsi atau penyandian, yang mana berfungsi untuk melindungi keamanan komunikasi elektronik ketika informasi ditransmisikan. Teknik enkripsi ini yaitu mengubah suatu pesan standar ke dalam kode yang mengharuskan penerima pesan elektronik tersebut menggunakan program enkripsi untuk membaca pesan tersebut. Yang ketiga adalah tanda tangan digital atau digital signature, yang berguna untuk memeriksa keabsahan rekan bisnis dalam melakukan bisnis secara elektronik, serta untuk memverifikasi sumber public key. Yang terakhir adalah masalah-masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan teknologi informasi. Saat perusahaan mensubkontrakkan TI pada suatu pusat layanan komputer, klien memasukkan data input yang kemudian diproses oleh pusat layanan komputer dengan harga pembayaran tertentu dan mengembalikan hasil output dan input original yang disepakati. Auditor menghadapi kesulitan ketika mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien dalam situasi tersebut, karena banyaknya pengendalian yang terletak di pusat layanan, dan auditor tidak dapat menganggap pengendalian sudah dilakukan dengan tepat karena pusat layanan tersebut merupakan perusahaan yang independen. Nah, oleh karena itu, PSA 70 atau SA 324 memberikan panduan bagi auditor penyedia jasa untuk menerbitkan laporan atas pengendalian internalnya. Laporan tersebut diantaranya adalah laporan atas pengendalian yang diterapkan, dan yang kedua adalah laporan atas pengendalian yang diterapkan, serta pengujian efektivitas operasinya. Sebuah laporan atas pengendalian yang diterapkan akan membantu auditor dalam mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit. Namun, auditor juga membutuhkan bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian untuk menilai risiko pengendalian, khususnya ketika mengaudit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan bagi perusahaan publik. Nah, bukti-bukti tersebut dapat berupa yang
berdasarkan pada laporan auditor perusahaan penyedia jasa atas pengendalian yang diterapkan dan pengajuan atas efektivitas operasi pengendalian. Yang kedua berasal dari pengujian atas pengendalian internal organisasi pengguna terhadap aktivitas organisasi penyedia jasa. Dan bukti yang ketiga dapat dihasilkan jika auditor perusahaan pengguna layanan melakukan pengujian yang tepat di perusahaan penyedia jasa. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Om